Buat kamu yang lagi mulai masuk ke dunia keris atau mungkin sedang cari keris dengan budget terjangkau, tetapi tetap punya kualitas dan karakter, video ini untuk kamu. Di video kali ini kita akan membahas rekomendasi keris dengan harga di kisaran 1 jutaan. Ada 4 keris yang akan kita bahas, masing-masing punya ciri, rasa, dan keunikannya tersendiri. Sebelum kita masuk ke rekomendasinya, perlu diingat, dalam memilih keris itu tidak hanya soal harga atau tampilan saja. Ada banyak aspek yang bisa dipertimbangkan, mulai dari dapur, pamor, garap, sampai rasa atau kecocokan personal. Namun di segmen ini kita fokuskan pada opsi yang relatif terjangkau, tetapi tetap layak secara estetika dan nilai koleksi. Rekomendasi pertama, kita mulai dari keris yang satu ini, keris gumbeng kulit semangka tangguh Cirebon. Keris ini menggunakan dapur gumbeng atau sering juga disebut gumbengan. Secara bentuk, dapur ini mempunyai ciri khas bilah yang lurus dan relatif agak pendek, tetapi lebar. Bagian gandiknya juga lebih panjang, kurang lebih 1,5 kali ukuran gandik pada umumnya. Secara keseluruhan, dapur ini tidak terlalu sering ditemui, sehingga bisa dibilang cukup langka. Menariknya, secara makna, gumbeng sering dikaitkan dengan kondisi batin saat bersemedi, yaitu sebuah fase hening, di mana hati, pikiran, dan jiwa berada dalam satu keselarasan. Kosong, tenang, tapi justru disitulah muncul rasa damai yang dalam. Jadi bukan hanya bentuknya saja yang khas, tetapi juga punya nilai filosofis yang cukup kuat. Untuk pamornya, keris ini menggunakan pamor kulit semangka. Ciri khasnya ada pada pola yang menyebar dengan kontras yang cukup jelas, memberikan kesan hidup pada bilah. Pamor seperti ini biasanya cukup diminati karena tampilannya yang langsung terbaca secara visual. Keris ini bertangguh Cirebon. Biasanya kita bisa melihat pengaruh pesisir di sini, dengan karakter bilah yang cenderung lugas namun tetap memiliki sentuhan estetika. Kemudian masuk ke bagian deder. Deder yang digunakan adalah model Yudhowinatan. Dengan bahan kayu trembalo, karakter kayunya memberikan kesan hangat dan cukup elegan saat dilihat maupun saat digenggam. Di bagian mendak menggunakan model parijoto berbahan kuningan cor atau cetak. Secara fungsi cukup proporsional dan secara visual masih selaras dengan keseluruhan tampilan keris. Untuk warongkonya menggunakan gaya gayaman Surakarta dari kayu jati. Ini termasuk bentuk yang klasik dan cukup populer dengan keunggulan pada kekuatan material dan karakter seratnya. Pendoknya memakai model bunton selorok Solo berbahan kuningan, memberikan aksen yang sederhana tetapi tetap memperkuat tampilan luar keris secara keseluruhan. Dari ukuran, panjang bilahnya sekitar 35,5 cm dengan gonjo 8,3 cm. Secara proporsional masih nyaman, baik untuk koleksi maupun untuk awal mengenal keris. Dan untuk keris pertama ini dibuka dengan mahar 1 juta rupiah. Secara keseluruhan, keris ini cocok untuk kamu yang mencari keris dengan tampilan bersih, pamor yang jelas, dan nuansa klasik yang tidak terlalu rumit, tetapi tetap punya karakter. Kita lanjut ke rekomendasi kedua, keris parung sari kulit semangka tangguh Mataram. Keris ini memiliki dapur parung sari dengan look 13. Secara bentuk, dapur ini memiliki bilah berukuran sedang dengan lekukan yang cukup kompleks, sehingga memberikan kesan dinamis dan berisi. Ciri fisik parung sari dapat dikenali dengan penggunaan kembang kacang, lambe gajah 2, serawean, sogokan rangkep, serta pejetan. Kombinasi ricikan ini membuat tampilannya terlihat lebih detail dan hidup, terutama pada bagian sorsoran. Secara makna, parung sari memiliki filosofi yang cukup indah. Parung dapat diartikan sebagai deretan lereng bukit dan lembah, sedangkan sari berarti bunga. Secara sederhana, parung sari menggambarkan hamparan bukit dan lembah yang dipenuhi dengan bunga-bunga. Makna ini sering dikaitkan dengan harapan akan kehidupan yang tentram, damai, dan indah. Untuk pamornya, keris ini dilengkapi pamor kulit semangka. Polanya menyebar dengan kontras yang cukup jelas, memberikan kesan hidup pada bilah dan cukup mudah dinikmati secara visual. Untuk keris ini sendiri bertangguh Mataram. Biasanya kita bisa melihat karakter yang cenderung seimbang dengan garap yang terasa matang dan proporsional, baik dari segi bentuk maupun detailnya. Masuk ke bagian deder yang digunakan adalah model Yudhowinatan dengan bahan kayu kemuning. Kayu kemuning dikenal memiliki warna yang cenderung cerah dengan kesan halus dan elegan. Kemudian di bagian mendak menggunakan model parijoto berbahan kuningan dengan tambahan permata sintetis, memberikan sedikit aksen visual yang lebih menonjol tanpa terlihat berlebihan. Untuk warongkonya sendiri menggunakan gaya gayaman Yogyakarta dengan bahan kayu trembalo,
Bentuknya cenderung simpel namun tetap mempertahankan nuansa klasik yang sangat kuat. Pendoknya memiliki model bunton selorok kemalu merah berbahan kuningan. Finishing kemalu merah memberikan karakter visual yang lebih berani dan berbeda dibandingkan pendok polos pada umumnya. Dari ukuran, panjang bilahnya sekitar 33,2 cm dengan gonjo 7,2 cm. Proporsi ini masih nyaman untuk koleksi maupun untuk awal mengenal keris. Dan untuk keris kedua ini dibuka dengan mahar Rp1.200.000. Secara keseluruhan, keris ini cocok untuk kamu yang mencari keris dengan tampilan lebih kompleks, kaya detail, namun tetap memiliki makna filosofis yang halus dan menenangkan. Masuk ke rekomendasi ketiga, keris brojol kulit semangka tangguh Tuban. Keris ini memiliki dapur brojol. Secara bentuk, dapur ini dikenal sederhana tanpa banyak ricikan, dengan bilah yang cenderung lurus dan bersih, sehingga memberikan kesan tenang dan apa adanya. Kesederhanaan pada dapur brojol justru menjadi daya tarik tersendiri. Tidak banyak ornamen yang menonjol, namun disitulah letak kekuatannya, terlihat lugas, bersih, dan mudah dikenali. Secara makna, brojol berasal dari kata brojol yang berarti keluar, seperti dalam proses kelahiran. Filosofi ini mengingatkan pada kesucian bayi yang baru dilahirkan, yaitu kondisi manusia yang masih polos dan tanpa dosa. Pesan yang disampaikan adalah tentang kembali ke fitrah atau proses penyucian diri secara spiritual. Untuk pamornya, keris ini dilengkapi dengan pamor kulit semangka. Polanya yang menyebar dengan kontras yang cukup jelas memberikan kesan hidup pada bilah, meskipun secara dapur tampil sederhana. Keris ini bertangguh Tuban. Biasanya kita bisa melihat karakter yang cenderung tegas dan lugas, dengan nuansa pesisir yang kuat serta garap yang tidak berlebihan, namun tetap berkarakter. Masuk ke bagian deder yang digunakan adalah model Narodo Kondo dengan bahan kayu timoho. Kayu timoho sendiri dikenal memiliki pola serat yang khas, sehingga memberikan nilai visual tersendiri. Di bagian mendaknya menggunakan model parijoto berbahan kuningan. Secara tampilan cukup sederhana dan tetap selaras dengan keseluruhan konsep keris. Untuk warongkonya sendiri menggunakan gaya gayaman Yogyakarta terusan dengan bahan kayu timoho, memberikan kesan menyatu antara deder dan warongko, baik dari segi warna maupun karakter serat kayunya. Dari ukuran, panjang bilahnya sekitar 33,5 cm dengan gonjo 7,5 cm. Proporsi ini cukup ideal untuk koleksi maupun untuk penggunaan harian dalam konteks pelestarian. Dan untuk keris ketiga ini dibuka dengan mahar Rp1.350.000. Secara keseluruhan, keris ini cocok untuk kamu yang mencari keris dengan tampilan sederhana namun syarat makna, dengan penekanan pada filosofi dan karakter. Dan yang terakhir, rekomendasi keempat, keris tilam upih Merutu Sewu Tangguh Tuban. Keris ini memiliki dapur tilam upih. Secara bentuk, dapur ini termasuk lurus tanpa luk, dengan tampilan yang sederhana namun tetap memiliki kesan berwibawa. Ciri fisiknya, tilam upih memiliki bilah yang relatif tipis karena tidak menggunakan odo-odo maupun gusen. Bagian gandiknya polos, dilengkapi dengan tikel alis dan pecetan, tanpa ricikan lainnya. Kesederhanaan ini justru menjadi ciri khas yang kuat dan mudah dikenali. Secara makna, tilam upih dalam terminologi Jawa merujuk pada tikar dari anyaman daun yang digunakan untuk tidur. Filosofi ini menggambarkan ketentraman dalam keluarga atau rumah tangga. Tidak heran jika banyak pusaka keluarga yang diwariskan turun-temurun menggunakan dapur ini, sebagai simbol harapan akan kehidupan yang damai dan harmonis. Untuk pamornya, keris ini dilengkapi dengan pamor Merutu Sewu. Secara visual, pamor ini menyerupai titik-titik kecil yang menyebar di seluruh bilah, mirip dengan pamor udan mas. Perbedaannya, pada udan mas, pola titik-titiknya lebih teratur, sedangkan pada Merutu Sewu cenderung lebih bebas, luas, dan impresif. Keduanya memiliki kesamaan makna, yaitu melambangkan turunnya rezeki seperti hujan. Filosofi ini juga menjadi pengingat agar manusia tidak bersikap tamak, karena pada dasarnya rezeki sudah memiliki jalannya masing-masing. Untuk keris ini bertangguh Tuban, biasanya kita bisa melihat karakter yang cenderung tegas dan lugas, dengan nuansa pesisir yang kuat serta garap yang tidak berlebihan, namun tetap berkarakter. Masuk ke bagian deder, menggunakan deder Yudhawinatan dengan bahan kayu kemuning. Kayu kemuning memberikan kesan cerah, halus, dan cukup elegan saat dipadukan dengan keseluruhan tampilan keris ini.
Di bagian mendak menggunakan model kendit berbahan kuningan cor atau cetak, memberikan aksen sederhana namun tetap proporsional sebagai penghubung antara bilah dan deder. Untuk warongkonya sendiri menggunakan gaya gayaman Surakarta terusan dengan bahan kayu Timoho Kecut. Karakter kayu ini memberikan tampilan yang lebih unik dari segi serat dan warna, sekaligus tetap mempertahankan nuansa klasik. Dari ukuran keris ini, panjang bilahnya sekitar 40,5 cm dengan gonjol 8 cm. Ukuran ini relatif lebih panjang sehingga memberikan kesan yang lebih gagah dan berisi. Dan untuk keris keempat ini dibuka dengan mahar Rp1.400.000. Secara keseluruhan keris ini cocok untuk kamu yang mencari keris lurus dengan tampilan sederhana namun penuh makna, serta pamor yang dinamis dan syarat filosofi tentang ketentraman dan rezeki. Jadi seperti itu, 4 keris tadi bisa menjadi gambaran bahwa di kisaran 1 jutaan, kita masih bisa mendapatkan keris yang tidak hanya layak secara tampilan, tetapi juga memiliki karakter, detail garap, dan nilai filosofi yang kuat. Mulai dari gumbeng yang relatif langka, parung sari yang kaya makna, brojol yang sederhana namun dalam, hingga tilam upih yang syarat simbol ketentraman. Semuanya menawarkan pendekatan yang berbeda dalam satu range harga yang sama. Pada akhirnya memilih keris tetap kembali kepada kecocokan masing-masing, bukan hanya soal bentuk atau pamor, tetapi juga rasa yang dirasakan oleh pemiliknya. Kalau panjenengan tertarik dengan salah satu dari keempat keris ini, silahkan cek detailnya atau hubungi kami langsung melalui WhatsApp yang tertera pada kolom deskripsi. Dan jika kamu ingin konten rekomendasi seperti ini terus berlanjut, jangan lupa untuk dukung channel ini. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.